Iya, pertanyaannya keren ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam hormat buat seluruh keluarga besar Magnet Rezeki Center. Satu kehormatan bagi saya sore hari ini bisa sharing di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah ini. Amin. Ya. Nah, puji syukur kepada Allah sore ini kita bisa sharing ya, belajar bareng gitu untuk penerapan ilmu magnet rezeki gitu. Dan seperti yang beliau ya Aiden sampaikan bahwa kita semua terus belajar untuk menjadi lebih baik ya gitu. Mudah-mudahan kajian sore ini atau sharing kita sore ini manfaat ya dan juga berkah buat kita semua. Amin ya gitu. Baik, langsung nih pertanyaannya. Ya. Sekarang apa nanti? Silakan Bu. Baik, nah apakah saya mengalami ya masa-masa detox rezeki itu ya? Ya. Aduh, Aiden kepo banget mau tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Nah, ya baik, pastinya sangat mengalami ya, namanya detox rezeki itu adalah jurus paling keren menurut saya, karena detox rezeki itu gimana ya, keren banget gitu. Kerennya tuh gini, Bapak Ibu kita dipahamkan pada sebuah jurus pertama yaitu buka perisai ya, jurus pertama perisai rezeki gitu ya. Surat Nuh ya. Surat Nuh. Ya. Surat 71 insya Allah ya ayat 10, gitu. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu sesungguhnya Allah Maha Pengampun gitu kan. Ya. Makanya kalau mau rezeki banyak buka perisainya. Ya. Salah satu cara buka perisai adalah bertaubat ya. Makanya kalau ini sharing yang saya alami adalah pada saat saya mengerti ilmu ini, akhirnya tiap hari kerjaannya bener Aiden tobat. dan kok bener juga gitu Aiden. Semakin kita tobat, semakin ada aja kondisi-kondisi yang tiba-tiba ujuk-ujuk nggak nyenengin banget gitu ya. Nah, jadi ada aja tumbukan-tumbukan yang terjadi gitu ya, gitu. Sampai ya pernah sih saya mikir gini Aiden, ini kepengen taubat malah nguji terus sih gini. Jadi nggak ya terus nggak nih taubatnya gitu. Betul, nah, ternyata setelah saya berkali-kali mengalaminya, saya menemukan polanya Aiden, gitu. Nah pola ini nih yang saya pengen banget sharing ke teman-teman karena kalau kita berhasil melewati proses detox rezeki ini dan kita tahu polanya, kita akhirnya mampu bersabar gitu. Nah sebelum saya cerita polanya saya tanya dulu nih, di rumah punya nggak kain pel yang di dapur? Punya? Iya. Kain pelnya sering nggak ketetesan kecap? Pernah ya? Kena kotoran, betul? Akhirnya yang kain pel putih atau bersih yang baru dibeli itu akhirnya banyak noda, betul? Kalau saya ibaratkan doang ya. Kain ini adalah diri kita dan noda-noda itu adalah dosa-dosa kita. Masya Allah, ya. Gimana caranya untuk membersihkan kain ini? Diapain? Direndam, betul ya? Direndam pakai deterjen. Kira-kira cukup nggak ngerendamnya sehari? Nggak cukup ya. Udah gitu habis direndam, langsung dijemur atau disikat dulu? Disikat dulu, betul?
Iya. Ya teman-teman, ini penting banget saya cerita ini karena ini polanya ini. Iya. Gitu. Ya. Habis direndam beberapa hari, udah gitu disikat, ya, disikat. Udah gitu itu pun belum tentu langsung bersih, betul? Kok masih ada noda, direndam lagi, betul? Iya. Karena saking pengennya kita kain ini kembali bersih. Bisa dipakai layak lagi di rumah kita. Nah, sebenarnya sesimpel itu detoks rezeki. Ya. Pada saat kita mengakui bahwa rezeki kita tidak berlimpah karena ada perisai rezeki, oke, ya. Jadi gambarannya tuh gini. Oke ya, bentar ya. Nah, kita kan berdoa ya. Allah kan berjanji, mintalah kepadaku pasti akan kuberi. Ya, kata Allah gitu. Jadi kita minta dong, apalagi kita tahu jurus kedua, law of projection. Minta semua, LOP kan, ting mobil ya Allah, ting datang gitu ya. Pengen gitu kan. Tapi kenapa ya Allah mau mobil, ting kok nggak datang? Karena ada perisai. Oke. Dan perisai adalah dosa. Oke. Dan perisai adalah dosa. Jadi ini ya perisai-perisai ini ya yang pada saat kita mau ajaib perisai ini dilepas ya. Cara lepasnya adalah dengan bertaubat. Maka pengalaman yang saya lakukan adalah detoksnya ada terus nih gitu. Ya. Nah, detoksnya ada terus gitu. Pada saat kita bertobat, yang kami lakukan adalah taubaholik. Gerakan taubaholik, yaitu 1 dosa, 1 sholat taubat. 1 sholat taubat, 1 rezeki datang. Oke. Nah, so teman-teman, ini terjadi ya. Pada saat awal-awal melakukan taubaholik ya Eden ya. Keajaiban-keajaiban kecil itu pasti datang. Makanya saya bisa ngerasain yang namanya 1 dosa, 1 sholat taubat. 1 sholat taubat, 1 rezeki datang. Ini aja dulu saya pengen banget semua jamaah tuh ngalamin. Ya, pengen banget ngalamin. Jadi gimana Bu, kalau kita ada dosa ke 10 orang berarti kita taubat untuk 10 orang. Iya. Gitu. Boleh diulang-ulang nggak? Boleh. Karena contoh nih, saya lihat Aiden, aduh inget dosa saya. Ya, minumnya pernah tak umpetin. Ya, jadi itu dosa 1. Ingat Aiden, ya Allah gelar sajadah. Ya, ya Allah lewat sholat taubat ini sampaikan penyesalanku, maafku kepada Aiden, semoga ruhnya memaafkanku. 1 ya. Lihat lagi, ya Allah, aku pernah dosa lagi ya Ma Aiden gitu kan. Pas pembagian kuenya saya ambil. Contoh ya. Jadi ke 1 orang aja itu dosa kita banyak. Ya, gitu. Ke 1 orang aja dosa kita banyak gitu. Nah, kenapa saya cerita taubaholik ini dulu sebelum kita bahas detoks rezekinya, supaya kita sampai pada satu pemahaman yang sama pada saat kita berdoa, bermuhasabah, ya Allah, ampunilah aku yang banyak dosa ini. Dosaku terhampar bagaikan pasir di pinggir pantai, cie ya. Doanya puitis banget ya. Pertanyaan saya gini, inget gak dosanya? Dosa yang mana yang mau ditobatin? Padahal, ingatkah kita, sadarkah kita, sebesar biji zahrah pun nanti dihisap. Dosa sebesar biji zahrah, lebih kecil daripada debu, itu pun nanti dihisap. Bagaimana bisa dosa kita banyak sekali ke suami, ke anak, ke orang tua, ke Aiden, lalu kita sholat tobat sekali, ya Allah lewat sholat tobat ini, ampunilah semua dosaku. Enak banget gitu kan malaikat. So, sampai di sini sahabat semua mulai connect ya, kita mulai menyamakan frekuensi ini ya, sebelum kita bicara detox rezeki gitu.
Nah, jadi pada saat kita mulai ingin menjadi pribadi yang ajaib, pertama kali yang harus kita lakukan adalah taubaholik. Ya, mengakui dosa kita. Dosa yang mana? Lihat aja sekitar Anda. Oke? Kalau biasanya sebelum menjadi pribadi magnet rezeki, kita terbiasa lihat ketidakbaikan orang lain. Ya. Lihat ketemu Aiden, kenapa belahannya sekarang kiri, biasanya kanan. Ada aja yang tidak baik yang diomongin. Ya, gitu. Tapi begitu sudah magnet rezeki, ya, beda. Gitu ya. Tiap lihat bukan menilai beliau, tapi langsung muhasabah, langsung cari dosa saya ke Aiden apa ya. Gitu. Jadi akhirnya nggak bisa lihat lagi secara fisik belahannya kanan atau kiri, brosnya bener atau nggak bener, nggak bisa lagi lihat itu. Yang ada tiap lihat manusia, Masya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia, aku punya dosa apa ya ke dia. Itu otomatis, ya, auto taubaholik. Pada saat ingat dosa kita, langsung teman-teman semua gelar sajadah. Taubatkan, ya gitu. Nah, yang keren gini Aiden, karena saya alhamdulillah 3 tahun ini pembimbingan taubaholik ke jamaah kepada keluarga kami sendiri, akhirnya saya nemu pola nih Aiden. Kapan kita tahu taubat kita diterima atau lagi ditanganin sama Allah? Contoh gini, kita mau taubat, kita sholat taubat. Ini kan bagaikan mengajukan proposal permohonan ampun kepada Allah. Setuju nggak? Iya. Kalau saya analogikan setuju, ini. Ya, ya Allah terimalah taubatku. Ding ke langit. Ya, manusia diciptakan Allah jutaan. Miliaran. Ya, miliaran ya, gitu. Semua mohon ampun. Proposal numpuk. Sama semuanya ya. Kapan kita lagi diurusin sama Allah? Pada saat detoxnya datang. Luar biasa Aiden. Oh gitu. Nah jadi pada saat Allah Detoxnya melihat kita sedang menghamba atau bermunajat untuk mohon ampun ya gitu. Nah antrian ini ya, antrian proposalnya kita akan diampuni atau enggak tuh Allahu alam. Allah yang ngatur, nggak pakai nomor antrian. Tergantung, insya Allah ya. Ini sepengalaman saya ya. Saya merasakan soalnya. Tergantung kesungguhan kita dalam bertaubat, ya gitu. Terenyuh Allah melihat kita yang mungkin benar sungguh-sungguh mau bertobat, mentobatkan dosa kita kepada suami, kepada istri, ya, kepada anak, orang tua. Itu sesungguh-sungguh apa itulah yang akan membuat Allah terenyuh gitu ya. Nah, lalu teman-teman semua, setelah kita melakukan taubaholik, ya jangan kaget gitu ya. Yang ditunggu detoxnya. Karena detox adalah proses pembersihan dosa. Saya coba reverse ke jurus paradox of candy. Kalau kita minta rezeki itu diibaratkan permen, maka harus pakai bungkusnya. Jadi kalau kita ber-LOP, ya Allah, berikanlah aku rezeki yang berlimpah, mobil, rumah, apalagi sebutkan sama Allah, ya. Maka yang ditunggu bukan mobilnya, Bu. Yang ditunggu bungkusnya. Karena bungkus itu adalah tanda rezeki besar akan datang. Jadi pada saat kita bertaubat nasuha kepada Allah, bertaubat ya Allah gitu ya, gitu, maka yang ditunggu adalah detoxnya. Karena detox adalah pembersihan dosa, ya. Insya Allah itu Allah sedang menggenggam kita, bagaikan kita sebuah kain lagi dikucek, lagi disikat sama Allah. Dengan begitu banyak kejadian yang kurang menyenangkan kata manusia.
Karena kalau kita lihat ya contoh Aiden ya, celana jeans kalau mau dicuci disikat kan? Ya. Kalau celana jeans ini punya bisa ngomong, dia akan teriak ya, sakit gitu. Sakit gitu kan. Nah, sama dengan diri kita. Nah, makanya tipsnya pada saat kita ngalamin ya, kita tobat, kok tambah nggak enak sih? Ada jamaah tuh datang ke saya udah tobaholik Bu dia. Suami saya aja tiap hari saya tobatkan nggak habis dosa saya ke suami gitu ya. Ingat saat saya pelototin, ingat saat suami saya minta ini saya cuekin gitu ya, minta telur dadar saya cuekin gitu kan. Yang ada aja dimakan gitu. Ingat semua perlakuan tidak menyenangkan istri ini kepada suaminya, dia tobatkan satu-satu. Ya, karena satu dosa, satu sholat, taubat. Bayangkan kenal makna rezekinya baru setahun 2 tahun. Pernikahan udah 30 tahun, dosa tiap hari. Saya ngalami 3 tahun nobatkan dosa ke suami nggak beres-beres. 3 tahun ya. Tiap inget suami saya inget dosa. Gitu. Nah, jadi pada saat saya ngalamin, saya coba renungkan, saya coba bermuhasabah, saya coba terus bertanya kepada Allah. Proses-proses ini akhirnya Allah memberikan sebuah hikmah di hati saya. Pada saat kita bertaubat, maka Allah turun ya, ibarat kata Allah berkenan gitu ya untuk mengampuni dosa kita. Allah Maha Pengampun. Tapi proses pengampunan itu, pembersihan dosa itu tetap harus terjadi dengan cara detox rezeki tadi, dengan cara kita diberikan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Sebenarnya kalau kita reverse lagi ya teman-teman, kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan itu supaya hati kita selalu dalam bertaubat. Ada enggak orang seneng yang inget taubat? Ada? Jarang. Jarang ya. Biasanya lebih mudah kalau orang lagi enggak ini ya. Iya, gitu ya. Seneng ya. Karena lucu, jamaah yang 3 tahun lalu mereka sudah berhasil melewati detox rezekinya. Lalu mereka yang namanya spiritual meter naik turun ya Aiden. Lalu mereka jatuh lagi dalam dosa-dosa, marah, pokoknya yang nggak bagus. Akhirnya luar biasa, mereka ingat lagi, mereka berperisai, mereka taubat di detox lagi panjang, gitu kan. Akhirnya harus ngalami detox rezeki panjang ya. Lalu tahun ketiga beliau dan suami datang ke saya bilang gini, udah deh Bu Dia nggak berani dosa lagi, kenapa? Detoxnya panjang. Detoxnya panjang gitu ya. Jadi semakin kita mendekat kepada Allah, semakin GPL, nggak pakai lama. Ini contoh kasus sederhana nih ya. Saya ke pasar, kebetulan saya nggak dapat parkir ya. Saya di Cikarang itu semuanya sendiri, nggak ada asisten. Saya ke pasar, nggak ada parkir mobil, akhirnya saya parkir di samping orang jualan cincau. Ya, agak di pinggir jalan gitu, nggak di tempat parkiran. Pada saat saya mau turun, tiba-tiba ada mobil warna putih buka jendela. Ngerti aturan nggak? Bilang ke ibu. Iya. Oke. Parkirnya nggak di sini. Wow, keren gitu kan. Maafin ya Pak, saya nggak dapat tempat parkir. Ibu-ibu sih nggak ngerti aturan. Cie. Lalu teman-teman ya, wow kerennya dapat. Begitu saya selesai beli sesuatu di pasar itu, saya jalan, di hati saya gini, ya Allah, coba belum makna rezeki, sudah saya jawab itu tadi. Tuh pinter ya. So, jaga pikiran, jaga hati itu, aduh bener-bener deh Aiden. Bener-bener harus jaga pikiran, jaga hati. Padahal udah lewat. Masih ya. aja kepikiran ya. Ini kan, semua yang tidak kelihatan ini, pandai menyisipkan sesuatu di pikiran kita. Maka harus dihalangi dengan hati kita dan juga kebenaran-kebenaran jurus-jurus yang udah kita pelajari gitu ya, supaya kita nggak terpleset oleh hasutan
yang nggak kelihatan. tapi salah saya izinkan itu masuk, ya kan? Dan saya eksekusi jadi ngebatin. Iya. Ditambahin jeruk nipis lagi dikit. Iya, coba itu saya belum makna rezeki udah pasti saya jawab itu gitu. Jadi saya berperisai dong seketika, betul? Iya. Sampai perjalanan sampai rumah, astagfirullahaladzim. Ngapain juga sih dipikirin? Tahu maksudnya ya? Nggak ada gunanya juga. Mungkin dia tadi lagi buru-buru, mungkin dia tadi lagi kesel sama siapa, tahu saya parkir di pinggir jalan langsung dikatain. Ya udahlah, supaya dia puas, saya ridho, ya Allah saya ikhlaskan, udah nggak mau pikiran itu lagi. Sampai rumah saya ambil wudhu, sholat tobat. Oke, begitu sholat tobat saya keluar rumah, Masya Allah, nggak pakai lama, detoks rezeki langsung terjadi. Gimana caranya? Tetangga saya lagi renovasi, itu semen pasir berhampiran semua di depan rumah saya sampai nggak bisa disapu. Wow, keren! Baru berdosa, ya kan? Gara-gara ngebatin tadi, terus ditobatkan dalam perjalanan, disempurnakan dengan ritual sholat taubat, dan Masya Allah nggak pakai lama antrian saya proposal minta ampun, langsung dieksekusi sama Allah. Berhamburan itu pasir styrofoam yang udah pecah-pecah, disapu nggak bisa-bisa. Langsung saya taruh sapu, saya duduk, makasih ya Allah. Seperti inilah dosa-dosaku. Seperti inilah dosa-dosa yang sudah kuperbuat gitu. Jadi akhirnya teman-teman, semua kejadian yang saya alami itu kembali melihat diri saya. Ya, contoh anak saya kan sudah setahun ini punya kucing gitu ya. Di awal udah dibilang, adek rawat sendiri ya. Iya. Begitu udah mulai ujian segala macem, ya udah nggak inget dong. Ya udah mamahnya kan akhirnya yang rawat ya. Gitu. Saya tuh heran loh. Saya tuh nggak begitu suka ya, maksudnya tuh piaraan gitu kan, karena yang pertama nggak ada waktu buat ngerawat gitu kan. Masya Allah, saya begitu melihat kucing itu terenyuh Aiden. Pada saat saya harus membersihkan kotorannya, Masya Allah, saya dapat hikmah gitu loh. Sampai nangis deh pokoknya, gitu. Ya Allah, saya ridho ya Allah membersihkan kotoran-kotoran ini karena dosa-dosaku lebih menjijikkan daripada kotoran ini ya Rabb. Nangis saya membersihkan kotoran kucing itu. Kalau ini bisa membuatmu senang ya Allah, membuatmu ridho ya Allah, membuatmu selalu berkenan terhadapku, saya akhirnya membersihkan itu dengan sepenuh hati saya. Kucing itu yang biasanya kalau ada saya dia lari atau pokoknya nggak bersahabat. Ya sejak hati yang melakukan taubaholik tadi ya, itu kucing itu pandangannya itu aja beda gitu loh, kayak pandangan sayang gitu kalau lihat saya. Jadi bukan yang ngong kayak gitu, ngong gitu. Manja banget sih gitu. Tapi itu jadi akhirnya jadi auto taubat holik gitu loh. Jadi apapun yang kita alami itu akhirnya jadi cermin ajaib ya, jadi auto taubat holik gitu. Gitu. Nah, kayak gitu sih Aiden. Jadi banyak detox-detoxnya karena saya kayaknya udah ketemu pola gitu ya. Tiap saya mentobatkan dosa saya tunggu detoxnya. Makanya pada saat detox itu datang, saya nggak buru-buru kapan ya selesainya gitu ya, gitu. Misalnya contoh dikasih nggak sehat gitu ya. Satu ketika tiba-tiba dalam seumur hidup saya tiba-tiba dikasih nggak sehat. Jam 2:30 pagi biasanya bangun sholat malam, itu saya nggak bisa bangun karena langsung muter, dan itu seumur hidup saya baru pernah ngalami sekali itu. Itu hari Selasa, sedangkan Sabtu saya janji dengan Ustadz Abus untuk training gitu kan. Ustadz Abus koordinasi terus tiap hari sama saya pun nggak cerita sama sekali kalau saya sedang bed rest dan nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa buka mata. Tiap buka mata cuma ngecek handphone, gitu ya. Jadi hari itu saya gini, ya Allah, saya ridho ya Allah gitu kan.
Saya ridho ya Allah gitu. Saya nggak kepengen buru-buru, maksudnya gini, aduh gimana ya ntar Sabtu kan mau training. Iya. Demi training saya harus sehat. Ini saya nggak boleh begitu. Saya nggak akan berani begitu. Karena pada saat saya memaksakan diri untuk kehendak saya, maka detoksnya tambah panjang. Oh gitu. Iya. So, ibu-ibu, bapak-ibu semua yang ada di rumah tangga, pasti dalam keluarga kita ada 1 atau 2 yang dipakai Allah sebagai detok rezeki kita. Ya. Mulai masuk nih. Mulai dalam nih. Yeah. Ya. Nah, pada saat kita sampai terpikir gimana ya caranya ngasih tahu, kok dari dulu nggak sadar-sadar, kok dari dulu udah dinasehatin nggak berubah. So teman-teman, coba pernah nanya nggak ke Allah, ya Allah betapa gampangnya engkau membolak-balikkan hati manusia, kenapa anggota keluarga kita yang satu ini tidak kunjung berubah, kok nyakitin kita terus. So teman-teman, yuk jangan buru-buru berprasangka tidak baik, baik kepada Allah maupun kepada saudara kita. Bisa jadi mereka dipakai untuk nyikat hati kita, untuk mencuci hati kita. Tepuk tangan. Ya gitu. Iya. Gitu. Karena mudah banget kan bagi Allah untuk mengubah hati manusia. Iya. Gitu. Betul. Gitu. Nah, proses ini pernah saya alami teman-teman. Gitu. Eden kalau mau ada yang mau ditanya boleh ya? Iya. Saya lagi terharu. Terharu, Banyak iya. pelajaran hari ini. Iya, saking banyak orang ya, jadi nahan terharunya. Nah, so proses ini pernah saya alami, makanya keluar judul yang namanya Mampu Bersabar dalam Ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu semua, ada fase dalam hidup saya di mana saya mulai hijrah untuk menjadi istri ajaib. Untuk menjadi istri yang benar-benar istri. Karena ya mudah-mudahan seluruh jamaah nggak kayak saya ya. Saya seorang istri ya, yang suami saya itu kepala keluarga, betul ya Aiden? Iya. Tapi saya lehernya. Lehernya. Kenapa bisa dibilang Jadi, lehernya? Suaminya ini kepala, saya lehernya. Kanan kirinya suami harus nurut leher. Iya. Mudah-mudahan cuma saya yang begitu ya. Semua jamaah nggak gitu kan? Enggak. Oh gagal katanya Pak Dino enggak ya. Di satu titik saya diizinkan Allah mengalami sebuah kejadian, akhirnya mentor saya ya memberikan sebuah PR besar buat saya gitu. Jadi mulai hari itu saya ambil keputusan untuk saya mulai akan menjadi istri yang ajaib. Ya gitu, singkat ceritanya begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu semua itu nggak gampang buat saya gitu. Pada saat saya mentobatkan dosa-dosa saya, bertobat dosa-dosa saya sebagai seorang istri, ya saya mulai memperkaya wawasan ilmu tentang dosa istri kepada suami. Masya Allah. Banyak banget yang saya kira dulu akan gitu aja kan nggak apa-apa. Ternyata itu masuk dalam semua list dosa istri kepada suami. Aduh. Makanya teman-teman. Satu contoh apa misalnya yang kayaknya gitu aja tuh apa tuh misalnya Bun? Contoh gini, saya seorang spesifik yang lain tahu. Saya seorang pengusaha. Iya. Yang saya beli apa-apa itu semau-mau saya. Karena merasa punya penghasilan sendiri. Punya sendiri kan. Dan punya kebutuhan sendiri. Gitu. Jadi pada saat saya merasa kebutuhan ini bukan untuk hura-hura tapi untuk kepentingan perusahaan atau kepentingan umum gitu ya, orang banyak, maka saya merasa nggak perlu izin suami. Karena yang nyari kita sendiri. Gitu. Iya. Nah, ternyata ternyata taat pada suami setelah saya diberikan referensi yang begitu lengkap oleh gurunda kita Ustadz Nasrullah. Mudah-mudahan Ustadz nggak nonton. Kok malah mudah-mudahan. jadi Masya Allah, nggak ada syarat. Gini,
Istri taat suami harus izin sama suami jika kamu Nggak pakai pengusaha dan punya income sendiri. Enggak gitu. Tapi semuanya harus izin. Meskipun dia pengusaha besar gitu misalnya. Uang sendiri, Yes. cari sendiri. Ya. Makanya pada saat saya hijrah menjadi istri ajaib, saya sampai punya sebuah statement gini. Kalau sebagai seorang istri menghormati suami aja nggak mampu, jangan bisnis deh. Aduh. Sebentar. Kalau menjadi Wanita, wanita, istri ya, seorang istri, ngormatin suami, menghormati seorang suami aja nggak mampu, nggak usah bisnis. Karena gini, karena pasalnya tadi, ayat-ayatnya tadi, sampai segitunya tuh harus izin suami. Iya. Gitu. Nah, menghormati tuh gini, bukan mendebat. Misalnya contoh ya, ya ini kayaknya kita harus renovasi gini, karena ini karyawan gini, gitu kan. Nggak usah. Kata suami nggak usah gitu misalnya. Oke. Nah, tapi kan Pak Dino kok tahu sih? Ya, tapi kan gitu. Tapi kan gini ya. Nah ini tuh udah nggak boleh. Gitu. Istri harus cari celah. Ya, sorry ya, aku mau sharing lagi. Kebutuhannya karena begini. Kalau dilihat dari sini gini. Jadi ada proses panjang sampai terjadinya akselerasi dan akhirnya iya. Oke. Nah, kok akhirnya saya mau melakukan itu? Karena kembali ya, dalam fase hidup saya pernah mengalami sebuah kejadian yang akhirnya membuat saya harus bertaubat dan tunduk di bawah kaki suami. Ya, gitu. Nah, jadi itu detox yang saya alami. Ya, jadi kan cerita ini tadi kan awalnya saya bertobat sebagai istri. Sadar akan kesalahan, sadar akan dosa saya sebagai istri, lalu saya bertaubat. Iya. Terhadap semua dosa saya kepada suami. Iya. Berusaha menjadi benar, betul. Kan gitu. Kemudian ada detoxnya nih. Nah, detoxnya kayak gini-gini tadi. Tiba-tiba enggak gitu. Yang dulu saya mau beli apa aja terserah ya. Tapi begitu saya bertobat, kok malah suami saya nggak semua gitu kan. Ini kan jadi sebuah detox ya, sebuah kondisi yang nggak nyaman gitu loh. Iya, betul. Gitu ya. Jadi benar-benar yang pada saat suami saya enggak, apakah saya mampu menghargainya dengan pemahaman yang suami saya ngerti? Bukan maksain kehendak saya supaya dia jadi tahu, nggak boleh. Yang ada apakah saya mampu menghargai dan oh iya. Karena biasanya gini Bun. Gitu. Biasanya tuh yang udah kan istri bukan minta izin Bun, tapi laporan. Pemberitahuan. Ya kan? Biasanya gitu kan. Ya, aku mau pergi gitu. Enggak minta izin, pemberitahuan. Ya. Betul. Betul. Dan itu saya banget. Dulu. Oke. Makanya detox saya untuk memperbaiki hubungan saya bersama suami itu butuh 3 tahun, teman-teman. Wow, Isinya detox rezeki semua. Ada kisah saya harus beli kulkas harus 2 tahun. Ada kisah saya harus beli kulkas aja mesti 2 tahun. Iya, padahal dulu beli ruko beli aja. Jadi, ada kisah saya harus meng-cancel banyak perjalanan saya karena suami saya enggak. Ada saya menuai badai yang sangat tidak bagus dan itu bagian dari detox yang diberikan Allah kepada saya untuk mencuci dosa saya terhadap suami. Nah, di sini saya menguatkan hati Aiden. Saya nggak mau tidak berhasil dalam proses saya tunduk di bawah kaki suami. Nah, setelah saya alami detox ini, saya sampai kepada sebuah hikmah. Dalam hidup saya, pencarian saya akan Allah itu luar biasa ya. Saya pengen banget gitu ya. Saya pengen banget Ya pokoknya saya cari Allah terus lah, intinya gitu.
kok saya kuat ya gitu. Saya lihat jamaah yang konseling ke saya, ada beberapa yang nggak kuat gitu kan. Kok saya kuat ya waktu itu sampai 3 tahun mengalami proses seperti itu. Ya, saya udah masakin semua, nggak ada yang lain, nggak suka. Wow, keren. Saya udah rapiin semua, kurang berkenan. Saya udah atur semua, nggak kayak gitu. Ayah maunya gini, berubah semua. Itu detox-detox yang harus saya alami. Dan banyak yang ngomong, Budia kok kuat. Ini kan. Padahal gitu kan? dulu seorang direktur owner yang Wonder begitu Woman. tangguh ya. Tiba-tiba dulu wanita tangguh. Wanita Makanya tangguh. sekarang udah taubat jadi wanita tangguh. Sekarang nanti Luar ajaib biasa. aja deh gitu. Nah, saya lanjut dikit ya. Gitu, karena harus sampai nih endingnya ya gitu. Nah, saya pikir gitu ya Allah kenapa? Iya ya, kenapa kok saya kuat? Karena gini, pada saat istri mau berubah menjadi istri yang ajaib, menjadi istri yang lebih baik, ya kita berbuat baik, belum tentu langsung suami kita 100% langsung kayak orang India tuh. Ya, kucek-kucek langsung mesra gitu ya. Enggak teman-teman, saya butuh waktu 3 tahun untuk sampai bisa menyentuh hati suami saya, untuk sampai suami saya ngerasakan kehadiran saya di hatinya, itu butuh 3 tahun. Wah. Harap maklum Aiden, saya dulu kayak Bu Toyib teman-teman. Bu Toyib. Kan ada kisah Bang Bang Toyib ya, yang gak pernah sekarang, pulang. iya, Ini pengusaha ini kayak Bu Toyib jarang Masya pulang. Allah. Gitu. Jadi saya terima detox saya 3 tahun. Gitu kan. Bener-bener yang ngalami luar biasa dahsyatnya. Jam 3 pagi, setengah 3 masakin sahur. Ternyata suami saya udah sahur sebelum saya bangun. Pada saat saya masakin sahur tadi nggak bilang nggak apa, diem aja. Padahal saya sedang uzur, anak saya juga sedang uzur, diem aja. Sampai mau azan, ya ayah kok nggak makan? Kan udah tadi. Allahu Akbar, netes air mata saya. Gitu. Ya Allah, saya ridho ya Allah, demi Engkau ya Allah gitu. Jadi akhirnya proses saya detox rezeki ya. Meleleh juga iya ya. gitu. Jadi sampai akhirnya saya kesimpulan gini teman-teman saat ini ya. Dan ini penting banget saya share sebagai ultimate speech ya pada kajian kita sore ini gitu ya. Mudah-mudahan barokah gitu. Karena cinta saya kepada Allah, gitu ya Eden ya. Akhirnya saya mampu bersabar. Karena cinta kepada Allah. Saya mau taat kepada Allah. Bahwa sebagai istri saya harus nunduk di bawah suami. Ya, jadi teman-teman karena cinta kepada Allah, maka kita mau taat kepada Allah bahwa kita harus nunduk kepada suami. Ya. Nah, karena taat sama Allah, makanya saya mau bersabar sampai detox itu selesai. Nah, pertanyaannya mau tahu nggak? Setelah detox ini selesai yang saya alami, cie. Kepo banget sih yang di sini. Yang saya alami, Masya Allah, melebihi film India. Suami saya berubah begitu luar biasa, melebihi yang saya harapkan. Masya Allah. Gitu. Nah, kenapa ini menjadi bagian penting yang ingin saya cerita dari detox rezeki ini? Karena seluruh rezeki besar yang saya alami berawal dari penundukan hati seorang istri kepada suaminya. Itu yang saya alami. Ya, ada kisah saya, mobil saya nabrak, Allah ganti Fortuner gratis. Ada kisah saya mau jual rumah malah dikasih rumah, ya kan? Jadi ada kisah saya, bisnis saya luar biasa berkembang, saya hanya di rumah melayani anak dan suami. Nah, ini nih yang pengen saya share buat teman-teman semua. Jadi
setelah kita sadar dosa kita, lalu kita taubat kan? Ya kan? Iya. Dan pada saat kita taubat, bersiaplah menerima sambutan Allah. Iya. Yaitu Allah pengen banget membersihkan dosa-dosa kita. Ya. Nah, caranya yaitu kita pasti akan dikirimi oleh Allah kejadian-kejadian yang tujuannya untuk membersihkan hati kita, membersihkan rezeki kita, membersihkan dosa kita. Dan itu luar biasa banget. Gitu. So, dari sharing saya boleh nih digali. Masya Allah. Iya. Saya tertarik tadi kayak Bunda bilang kan kalau sedang kita dapatkan detoxnya gitu kan. Ya. Jangan di skip katanya Ya. kan gitu ya. Jangan diburu-buruin selesainya gitu ya. Itu kenapa Bun? Karena ya karena belum bersih. Oh. Gitu. Allah kan maunya kasih kita rezeki yang bersih. Ya. Rezeki itu kan kebahagiaan keluarga, cinta kasih dalam rumah tangga, kasih sayang ya, harmoni, sakinah mawaddah warahmah, anak yang berprestasi, solih, pasangan yang taat setia gitu ya. Kemudian termasuk harta dan lain-lain. Ya. Nah, Allah tuh hanya mau kasih kepada orang-orang yang udah dibersihin. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya di detoxnya berupa sakit, tidak sehat misalnya. Detoxnya nggak sehat. Nggak sehat, terus wah ini kayaknya lama banget nih nggak sehat gitu ya. Iya. Nggak boleh skip gitu, nggak boleh. Saya mau lagi gitu misalnya. Nggak boleh skipnya tuh gini. Yang dikatakan skip itu adalah tidak ridho menerima detoxnya. Oh. Iya. Iya. Gitu. Jadi kayak contoh saya nggak ridho menerima perlakuan suami pada saat saya detox rezeki ya. Iya. Jadi saya harus sadar betul saya dalam kondisi lagi tobat. Lagi tobat. Dan saya bersyukur Allah datangkan semua kejadian itu untuk membersihkan saya. Jadi saya harus nyadarin, aduh belum selesai ya, silakan ya Allah. Gosok lagi saya. Besok lagi apa lagi? Thank you ya Allah, terima kasih ya Allah. Besok lagi ada lagi, makasih ya Allah. Sampai udah nggak bisa punya nafsu lagi. Nafsu pengen ini, pengen itu nggak bisa. Gitu. Yang ada Allah bisa segitu dahsyatnya. Bener-bener naruh kita di paling bawah. Untuk dibersihkan gitu. Nah, kalau yang kondisinya nggak sehat tadi, jangan sampai nggak sehat itu membuat kita nggak sabar dan tidak ridho, gitu ya. Ya Allah, aku dosa apa sih kok sampai dikasih nggak sehat kayak gini? Lah kan nggak inget berarti. Tadi kan karena tobat lalu dikasih nggak sehat, ya. Kapan ya Allah? Aku kan mau cepat kerja. Nah ini nggak bisa, nggak boleh, ya, gitu. Tapi kalau ya Allah mudah-mudahan Engkau beri kesembuhan ya Allah supaya aku bisa kerja kembali. Ya Allah saya terido ya Allah, terserah Allah gitu ya. Allah Maha tahu saya pengen balik kerja ya Allah, itu boleh. Berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah terenyuh dan dikasih cepat sembuhnya. Tapi kalau kemana lagi ya supaya cepat sembuh, aku tuh udah gak betah dengan ini, gak sehat, gak nyaman. Nah ini beda energi. Energi maksa, energi berkehendak sama energi ridho itu beda. Yang dimaksud skip itu kalau ada nggak ridhonya lalu ingin mempercepat dengan cara-cara manusia, mohon izin tak berguna. Karena seberapa kuat pun kita bisa mempercepat proses detox kita, ingat Bapak Ibu semua, Allah Maha Kuasa. Pasti akan ada detox selanjutnya. Jadi sepanjang belum bersih bakal ada detox selanjutnya. Iya dong, kan Allah maunya kita bersih banget. Episode kedua, episode ketiganya gitu ya. Makanya banyak orang, aku tuh bertubi-tubi, habis ini belum selesai itu belum selesai ini. Karena yang pertama di skip. Gitu. Yang kedua di skip, yang ketiga di skip. Terus kalau mau tuntas dan happy ending, nikmati detoxnya.
nikmati detoksnya. Luar biasa. Ya? Tadi kan saya udah cerita tadi, beli kulkas harus 2 tahun. Saya nikmatin dong detoksnya. Masakan saya ternyata udah sahur duluan. Ma, tungguin, aku mau ikut ke Bank Mandiri. Saya tunggu hampir 2 jam, ternyata saya ditinggal tidur. Ya, bener-bener gitu. Di mobil sambil, ya Allah, luar biasa, ya Allah. Pasti ada dosaku, sehingga kau buat suamiku seperti itu kepadaku. Pasti ada dosaku. Ya, gitu. Jadi gitu. Terus saya terima terus. Ya Allah. Sekarang ya Aiden suami saya ya, kalau lagi meeting di rumah, Zoom gitu ya, maksudnya lagi WFH, kan tuh lagi meeting tuh. Kalau saya lewat, nggak sadar gitu, Mama Cayang loh. Padahal lagi Zoom nih, sebut nama saya. Zoom sama banyak orang, Mama Cayang gitu. Nah kalau dulu boro-boro, ya Allah. ada saya dilihat doang, nggak ada saya nggak dicari. Makanya buat semua jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, Anda akan bisa melihat keindahan pasangan Anda pada saat kita punya hati yang nunduk kepada Allah. Jadikan cermin ajaib untuk memperbaiki keluarga kita dan punya habits, gaya hidup baru, menurunkan garis kebenaran. Pada saat turun garis kebenaran, hati kita nunduk. Saya pasti ada salahnya sehingga ini terjadi. Saya doakan Allah mempercepat ya penampakan keindahan pasangan Anda. Jadi nggak usah mencari yang di luar rumah, oke? Karena akan sangat indah sekali pasangan Anda pada saat kita berhasil menundukkan hati di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mampu bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, keren banget ya. Keren. Jadi sekarang kayak aduh honeymoon deh tiap hari. Allah. Ya Allah, dulu gimana enggak? Kayaknya enggak banget gitu ya. Sibuk sana sibuk sini gitu kan. Sekarang dikit-dikit WA Ci. Jadi ngiri. Oke. Baik Bu Diah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.